Roll. Jangan gitu kamu. Tapi udah roll beneran. Oke, kalau itu. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Selamat datang di konten terbaru Work-life Trampoline. Kita akan ngebahas satu lagi topik masih terkait kewirausahaan, pengembangan karir, kerja, karya, dan segala macamnya. Tapi sebelumnya, gue mau bacain dulu komentar dari kanal YouTube gue. Ini komentar gue bacain dari Work-Life Trampoline yang judulnya kantor sama dengan kendaraan umum. Komentarnya datangnya dari Aditya Hidayat. Gue baca aja karena kalau gue samarin namanya toh akan bisa ditemukan juga. Gue baca dulu ya. Untuk ngingetin, konten kantor sama dengan kendaraan umum kurang lebihnya ngebahas bahwa lu mesti milih kantornya. Apakah rutenya, trayeknya sesuai dengan yang lu inginkan. Banyak orang yang nggak tahu mau kemana, tapi naik angkot duluan. Habis itu dia nggak bahagia di angkot tersebut, atau kendaraan umum tersebut, ada dicabut. Ada juga yang masuk kendaraan umumnya karena gaya-gayaan aja, karena seru-seruan, karena keren-kerenan gitu. Tapi sebenarnya nggak searah. Nah, kendalanya datang dari orangnya sendiri nggak tahu dia mau kemana, sehingga dia terjebak di kendaraan yang nggak enak. Dan dalam konteks ini kantor yang nggak enak. Oke, lu bisa tonton sendiri. Sekarang komentarnya. Semenjak lihat konten ini gue jadi paham, untuk naik angkot yang sejalan sama tujuan kita, susahnya minta ampun. Dan bukan, oh salah. Gue tarik atas lagi ya. Aditya Hidayat, Dear Bang Panji. Ini statement gue tentang konten ini melihat dari actual in real life. Ya, gue setuju soal kantor sama dengan kendaraan umum. But did you know, faktanya di lapangan mungkin 6 dari 10 orang di Indonesia nggak naik angkot sesuai tujuannya. Ya terpaksa karena keadaan. Let's say guru di Indonesia yang S1 tapi gajinya nggak seberapa, karyawan outsourcing yang dimafiain. Mereka tahu mereka nggak berada di angkot mengarah ke tujuannya, tapi mereka pasrah naik angkot itu karena ya terpaksa nggak ada angkot lain. Semenjak lihat konten ini, gue jadi paham. Untuk naik angkot yang sejalan sama tujuan kita, susahnya minta ampun dan hampir mustahil. Dengan lu bilang, buat apa lu ngabisin masa produktif lu di sekian tahun lu hidup, tapi lu nggak bahagia. Di situ gue paham, konten ini cuma untuk 4 dari 10 orang itu. Cuma buat orang-orang yang punya kelebihan khusus. Bukan orang-orang pinggiran kota kayak gua yang harus kerja serabutan cuma untuk ketemu makan hari ini sama besok. Bukan pesimis, tapi realistis. Fakta di lapangan gak semanis kata yang keluar dari motivator-motivator di luar sana yang dengan mudahnya bilang kamu lakukan ini kamu sukses. Bullshit. Kita mati-matian kerja yang berlawanan arus dengan passion cuma karena dipaksa keadaan, Bang. Topik kita hari ini di Work-Life Trampoline adalah sabotase diri. Dalam hidup, banyak kasus gue lihat bahwa yang menghalangi orang ini sukses sayangnya hanya dia sendiri. Ironis, karena ini kata-kata yang lazim keluar dari motivator. Gue gak suka disebut motivator, dia mengindikasi kayak gue tuh semacam motivator. Tapi gue gak setuju sama Aditya Hidayat. Gue berharap sebenarnya semua orang bisa jadi apa yang dia cita-citakan. Gue mau kasih tahu lagi bahwa 0044 termasuk Work-Life Trampoline sebagai turunan dari IP tersebut. Itu tuh gue bikin bukan karena gue pengen motivasi orang. Gue gak pengen jadi motivator. Kalau ada job masuk mau jadi motivator, gue jadi males gitu. Karena gue tuh pelawak kan. Pelawak itu kualitasnya ada di kesalahan cara pandang yang lucu. Motivator, lu mesti bener. Setidaknya benarnya itu yang lu jual. Komedi itu salahnya yang dijual, jadi kan nabrak kan. Di saat yang bersamaan, gue tuh selalu sedih ketika ngeliat orang nggak bisa menjadi apa yang dia cita-citakan. Sebuah keresahan yang mendalam banget karena gue gagal membantu bokap gue jadi seorang penulis. Gue pernah cerita, kapan-kapan gue cerita lagi. Jadi gue bikin ini tuh karena gue nggak pengen sedih. Karena gue sedih, ngeliat orang lain sedih, karena orang lain itu nggak bisa jadi apa yang dia cita-citakan. Termasuk Aditya Hidayat. Dan Aditya Hidayat ini cuma satu yang berani ngomong. Ada banyak banget yang ngerasain hal yang sama dengan Aditya Hidayat, tapi nggak berani ngomong.
Jadi kita gunakan kesempatan ini. Gua mau berargumen bahwa kalau Aditya Hidayat berpendapat seperti ini, tentu sah-sah aja. Tapi Aditya Hidayat mesti tahu, yang mensabotase Adit untuk jadi apa yang Adit ingin, sayangnya Adit sendiri. Gue coba baca ya. Di bagian pertama, jadi ini tuh sebenarnya 3 komentar. Di bagian pertama Adit bilang bahwa banyak 6 dari 10 orang di Indonesia nggak naik angkot sesuai tujuannya, terpaksa karena keadaan. Mereka tahu mereka nggak berada di angkot mengarah ke tujuannya, tapi pasrah naik angkot itu karena nggak ada angkot lain. Ini menarik, ini kasus yang sering terjadi. Kalau pakai analogi angkot, ada 3 orang di pinggir jalan. Orang pertama ngelihat angkot yang sesuai dengan tujuannya dia. Dia tahu dia mau kemana, dia tahu angkot itu mau kemana. Dia naik angkot itu jalan. Kemungkinan dia bahagia. Tetap capek, tetap ada bosennya, tetap ada masalahnya, tapi capeknya bikin dia bahagia karena dia ketemu pekerjaan yang capeknya bikin dia bahagia. Orang kedua, nggak tahu mau kemana. Tapi ada angkot keren, ada angkot yang dia suka. Gue naik karena angkotnya keren. Orang ini naik angkot karena gaya-gayaan. Ya MRT, LRT, karena keren aja. Tapi dia nggak tahu mau kemana. Nanti dia di tengah-tengah jalan bingung, gue ngapain ya? Apa gue balik lagi atau gimana? Nanti dia bingung nih. Syukur-syukur kalau dia ternyata sadar, emang bener deh, gue emang kebetulan pengen searah gitu. Atau dia yang bilang sama diri sendiri, gue ada di angkot ini, mending gue ambil yang sejalan. Bisa juga kan? Nah, terus ada orang ketiga nih. Dia nggak tahu dia mau kemana. Tapi dia sendirian. Teman-temannya udah pada pergi. Angkot mondar-mandir. Ada yang dia stop, nggak mau berhenti. Bingung dia. Gue nggak tahu mau kemana, gue nggak tahu angkot apa yang mau di stop. Gue nggak ngeliat angkot yang keren lewat lagi. Gue nyetop angkot keren, angkot yang nggak mau berhenti. Akhirnya dia naik angkot apa aja yang lewat dan mau berhenti daripada sendiri. Nah, yang terakhir ini sebenarnya yang Adit lagi maksud, karena memang ada. Tapi lagi-lagi pertanyaan kemudian kan adalah, siapa sih yang punya peluang terbesar untuk menentukan nasib hidup lo? Orang lain, boleh lo mikir orang lain, boleh. Tapi orang lain tuh nggak bisa kita kuasain, faktornya tuh di luar kuasa kita. Cuaca, orang lain, perang, gempa, bencana alam, ini nggak bisa kita kuasain. Kalau lu nyerahin nasib lu di hal-hal yang lu nggak bisa kuasain, lu akan sedih, lu akan mengeluh. Atau untuk menentukan nasib lu bersender, lu mengandalkan sesuatu yang lu bisa kuasai, yaitu lu sendiri. Maka dalam hal itu, orang tersisa terakhir itu punya pilihan. Gue mau ngapain? Apakah gue mau diem di sini mikir dulu gue mau kemana? Apakah gue lihat-lihat angkot yang lewat, kemudian gue pikir apakah gue mesti ubah hidup gue? Ataukah misalnya, lu bilang, gue naik angkot dulu deh. Yang penting gue jalan. Nanti sepanjang perjalanan gue akan lihat kanan kiri, kalau gue ngeliat ada rute angkot, gue turun di situ, habis itu gue pindah angkot. Ya boleh juga. Atau dia bilang, gue pelajari dulu deh sebenarnya gue tuh pengennya kemana. Gue cari tahu, gue tuh mau kemana sih? Gue tuh apa sih? Gue nih anak pantai atau anak gunung? Atau gue anak kota? Atau gue anak pedesaan? Gue cari tahu dulu. Kalau gue tahu ternyata gue anak pantai, oke kalau gitu. Sepakat gue anak pantai, gue cari angkot ke pantai. Tapi lo ada melakukan proses pengalaman dulu. Tapi memang ada sedihnya, ada takutnya, karena lo sendirian. Lo dan banyak orang itu menilai gue dan berpendapat kayak gitu hari ini. Lu nggak ada waktu gue digaji 20.000 sebulan di saat teman-teman gue 500-750.000 di 1 juta. Lu pikir gue nggak malu? Gue hidup cukup lama loh dengan gaji 20.000. Untungnya, Aditya, waktu itu gue masih muda. Gue ya dibilang beruntung juga enggak ya, karena emang dari awal gue tahu apa yang gue inginkan. Maksud gue, pertanyaannya mungkin bukan kalau lu gue tanya ntar lu tersinggung, tapi emang lu selama ini ngapain aja dalam hidup? Lu tuh ngapain aja dalam hidup, sehingga ketika lu udah umur 24, 25, 26 baru lu mikir gue nih mau ngapain ya gitu. Waktu lu kuliah tuh ngapain gitu. Mungkin banyak main atau mungkin belajar doang. Kita nggak tahu. Tapi pertanyaan apa gitu. Tapi gue udah tahu itu dari dulu. Jadi
gue gaji 250 ribu, itu udah waktu masih muda, jadi nggak terlalu ada beban. Tapi bagaimanapun gue udah ngelewatin itu, gue juga diem dulu, gue juga berkorban gitu, dan lama berkorbannya. Nah ini menyangkut ke pertanyaan berikutnya, dia bilang, kalau mau naik angkot yang sejalan sama tujuan kita, itu susahnya minta ampun dan hampir mustahil. Gue setuju sama lo. Ini adalah salah satunya poin yang gue setuju sama lo. Betul. Untuk tahu lu mesti naik angkot yang mana dan sejalan dengan tujuan kita, susahnya minta ampun dan hampir mustahil. Tapi itulah kenapa bahagia itu hanya untuk yang berani. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih detail. Tapi gue dengar dari Adriano Colby, yang dengar dari Ipang, teman gue juga. Bahagia itu hanya untuk yang berani. Kenapa? Karena bahagia itu mesti diperjuangkan. Bahagia itu lewatin resiko. Bahagia itu berat ngambil keputusan untuk bahagianya. Dalam hidup gue sering banget mundur dari sisi penghasilan karena gue menstrategikan untuk maju beberapa langkah dari penghasilan. Ketika gue mundur dari penghasilan, gue kurangin gaji gue, sekilas rasanya kayak langkah mundur. Tapi gue ngelakuin ini karena gue punya rencana. Padahal belum tahu tuh rencana berhasil atau enggak. Jadi memang benar, susah minta ampun dan hampir mustahil. But that is why it is worth it. It's worth it. Lewat perjuangannya, lewat lelahnya, lewat ketakutannya, lewat kesedihannya, lu nangis, gue nangis. Dalam karir gue, banyak momen gue nangis. But it is absolutely worth it. Tapi lu harus berani. Karena bahagia itu hanya untuk berani. Dan lu bilang, kok nggak adil? Justru itu yang adil. Hidup tuh nggak berjalan sesuai dengan yang lu harapkan. Faktor X tuh nggak bisa lu kendalikan. Tuhan tuh nggak memberikan lu apa yang lu ingin begitu aja kalau lu percaya Tuhan. You can only rely on yourself. Lu hanya bisa mengandalkan diri lu sendiri. Makanya orang sukses tuh layak. Makanya gue hari ini, dalam diam gue ya, tapi sekarang gue ceritain juga. Siapapun yang sukses di level apapun, gue respect. Ada bos mafia nih. Gue kalau misalnya nonton kayak, lu tau kan film-film kayak Mission Impossible kan suka ada big boss gitu, atau apa ada big boss gitu. Gue kalau ngeliat tuh, tapi gue respect juga. Susah tau untuk bisa kayak gitu. Untuk bisa, lu nonton Narcos gak? Lu tau Narcos gak? Gue ngeliat, ya ampun, coba lu bayangin ya, memang bisnisnya narkoba. Tapi untuk mengelola seperti itu, respect man. Apapun sukses yang dicapai seseorang, respect. Orang suka menghina Young Lex, respect man. Gak gampang untuk bisa jadi kayak Young Lex. Orang menghina siapapun lah, respect man. Dulu gue inget ya, ini maaf ya Raffi Ahmad. Dulu orang suka ngomongin gini, Raffi Ahmad ngapain sih pacaran sama Yuni Shara? Di zaman dulu. Yuni Shara ngapain sih pacaran sama Raffi Ahmad ngapain pacaran sama Yuni Shara? Gue bilang, lu nggak tahu dia capeknya kayak gimana, dia stresnya kayak gimana, berapa banyak orang di keluarganya yang mesti dia ongkosin. Kalau ternyata pacaran sama Yuni Shara bikin dia bahagia, emang kenapa enggak? Gue aja mau. Kebayang gak sih maksud gue? Sekarang gue tahu, sukses itu dalam level apapun, di bidang apapun, layak mendapatkan hormat kita karena susah. Pada satu masa dalam hidupnya, dia ngambil resiko dan berat, dan dia berani. Makanya bener kata lu. Susahnya minta ampun dan hampir mustahil. Tapi konten ini bukan cuma untuk 4 dari 10 orang. Konten ini untuk 10 dari 10 orang. Konten ini bukan cuma untuk orang yang punya kelebihan khusus. Konten ini juga untuk orang pinggiran kota. Konten ini juga untuk yang serabutan. Karena di salah satu Work Life Trampoline, episode sebelum ini gue ngebahas bahwa Om Telolet Om itu ini banget apa? Langka, udah lama gak denger Om Telolet Om. Gue gak tau lu denger atau enggak, tapi gue baru denger. Di satu episode sebelumnya, gue ngebahas soal ada orang berhenti dari kerjaannya, senangnya ngebengkel, akhirnya dia ngebengkel, tapi dia kerjanya bikin konten pakai handphone seadanya, nggak pakai kamera Borneo, gue sebutnya, Kopi Verando kamera Borneo, nggak pakai kamera Borneo, tapi sekarang dia hidup dari AdSense, kanal YouTube-nya udah jutaan. Nggak punya kelebihan khusus, dia cuma seneng ngomong. Mungkin dia punya kelebihan khusus. Oke, kita berargumen balik. Mungkin lu nggak tahu kelebihan khusus lu apa. Mungkin kalau misalnya lu punya keberanian untuk nulis kayak gini, mungkin ini kemampuan khusus lu. Karena banyak orang nggak berani untuk ngomong kayak gini. Mungkin lu harusnya nulis. Mungkin seharusnya lu melawan dunia dengan tulisan. Nggak tahu gue, tapi lu mungkin nggak nemu, belum tahu. Tapi, konten ini untuk 10 dari 10 orang. Nah, lu bilang, ini bukan pesimis, tapi realistis. Regardless, pesimis, realistis, optimis, regardless, orang pesimis pun tahu, sebagaimana orang optimis tahu, sebagaimana orang realistis tahu bahwa
pada akhirnya dia hanya bisa mengandalkan dirinya. Dia mau ngandalin siapa? Keluarga, orang lain. Dia mau ngandalin temen gue mana, keluarga gue mana, mau ngandalin orang-orang itu. Ini orang-orang di luar kuasa lu. Ini orang di luar kendali lu. Lu nggak bisa nyuruh mereka. Lu mau berharap, lu mau nangis-nangis depan mereka. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi, lu hanya bisa mengandalkan diri lu sendiri. Kalau lu bilang, tapi kemampuan gue cuma seadanya, ya udah terserah lu. Seadanya itu juga punya peluang untuk jadi sesuatu. Lu bisa bilang ini bullshit, tapi gue takut kalau lu percaya itu, lu mensabotase diri lu sendiri. Daripada lu habisin waktu lu untuk memaki orang-orang sukses yang bermodal tinggi. Lu tau nggak di internet itu sekarang tuh yang Steve Jobs sukses, tapi sebenarnya Steve Jobs tuh anak dari seorang orang kaya dan segala macam gitu semuanya. Jeff Bezos juga anak dari orang kaya dan segala macam. Elon Musk anak dari orang kaya. Daripada lu lihat kayak gitu, lu cari kisah sukses banyak banget yang datang dari ketiadaan. Salah satunya, ini akan terdengar aneh, dengerin lagunya Young Lex yang judulnya Office Boy. Zainal Arifin dulu Office Boy, gue lupa, Vice President Citibank Boy. Pokoknya dia cerita ada orang namanya Zainal Arifin, dulu dia Office Boy, terus jadi Vice President Citibank. What's your excuse? Office Boy jadi Vice President Citibank. Lu bisa bilang, ya dia Office Boy di mana dulu? Ya lu mensabotase diri lu, abis waktu lu. Pesimis ataupun optimis ataupun realistis, lu tahu cuman lu yang bisa punya kuasa. Cuman lu yang bisa mengelola diri lu sendiri. Lu nggak bisa mengelola dunia. Sehingga sukses ataupun gagalnya lu di tangan lu sendiri. Itu kenyataannya. Entah itu zodiak lu Aquarius, sio lu macan, elemen lu tanah, terserah deh. Tapi satu-satunya faktor yang kita bisa kuasai adalah diri kita sendiri. Sekarang apa yang lu mau lakuin? Antara lu angkat diri lu sendiri atau lu sabotase diri. Semoga pilihan yang pertama. Sampai ketemu di Work Life Trampoline berikutnya. Gokil!